YouTube channel. Balik lagi sama aku Della di It's Me Beauty Hunter. Oke, jadi di video kali ini aku bakal bahas tips memilih bahan hijab sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, kalau dijabarin satu-satu emang panjang banget ya. Bahan hijab itu emang banyak banget. Tapi di video kali ini jelasin 5 bahan hijab yang bisa kalian sesuaikan sama kebutuhan kalian. Oke, kalau kalian penasaran gimana tips kali ini dari aku, tonton terus videonya sampai habis. Dan sebelumnya jangan lupa buat like video ini, komen juga di bawah, subscribe channel aku, dan tekan tombol loncengnya supaya ada notif di handphone kalian untuk video dari aku. Dan jangan lupa juga buat follow IG aku di sini. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke, yang pertama yang aku bakal bahas adalah bahan hijab ceruti. Nah, pasti kalian semua udah punya ya bahan ceruti ini. Nah, karena emang dia itu teksturnya, ciri-cirinya dia tuh ringan, tapi dia juga licin. Nah, buat teman-teman nih yang nggak suka bahan hijab yang licin, mungkin nggak cocok ya pakai ini. Apalagi buat teman-teman yang nggak suka pakai ciput, ini bakal merosot-merosot ya, karena dia licin. Terus dia juga terawang nih, karena dia terlalu tipis gitu ya. Tuh, dia terawang. Jadi wajib banget nih buat pakai ciput. Bahannya itu ringan banget. Dia itu teksturnya kayak gini. Dan kalau dipakai itu emang ngeplek. Tapi buat teman-teman yang nggak suka hijab yang letoy, ini tuh nggak cocok. Jadi buat teman-teman yang suka kayak hijab yang kayak ringan, terus mudah buat dibikin tutorial-tutorial yang sekarang lagi hype-hype itu kalian wajib banget sih beli ini. Dan untuk teman-teman yang suka berkeringat gitu ya kayak aku, sebenarnya harus dihindari untuk pemakaian hijab ceruti. Karena apa sih? Karena dia itu tipis dan dia tuh gampang menyerap keringat kalian, jadi nanti kayak tembus gitu. Pashmina yang kedua yang bakal aku bahas adalah bahan diamond. Nah, ini tuh juga sama kayak ceruti tadi ya, cuman bedanya dia agak tebal gitu. Ini tebal banget sih. Apalagi kalau kalian pernah lihat di all shop, itu namanya diamond italiano. Itu tuh lebih tebal lagi dari si diamond. Diamond itu ada dua ya, ada diamond crepe sama diamond italiano. Jadi dia pembedanya dari ketebalannya aja sih. Nah, kalau hijab yang ini, kalau buat teman-teman yang suka hijab yang tegak gitu ya, tegak di atas kepala, di atas dahi, kalian cocok banget nih pakai ini gitu. Yang nggak suka letoy-letoyan gitu, pantas banget pakai ini. Tuh, daripada si ceruti tadi, ini tuh nggak terawang dan nggak tipis. Untuk detail bahannya tuh kayak gini, kayak bahan jeruk gitu ya. Nggak suka pakai ciput, kalian bisa pilih alternatif hijab dengan bahan si diamond ini gitu. Nah, untuk kecocokannya nih, dia bagus dipakai di luar atau di dalam sih. Kalau menurut aku dia bikin gerah ya daripada si ceruti tadi. Si ceruti tadi kan tipis, jadi dia tuh nggak bikin gerah. Tapi kalau kita gerah juga berabe gitu kan, bikin lepek. Tapi kalau ini kita gerah pun dia bakal nggak bakal tembus, karena dia ketiga bahan hijab yang perlu kalian tahu yaitu crinkle shawl. Nah, ini crinkle shawl ini bisa disebut bahan kusut ya. Kalau yang dulu orang dulu itu teksturnya kayak gini. Tuh. Dia tuh kayak kusut gitu pokoknya. Tapi kehebatan kerudung ini tuh nggak perlu kalian setrika. Jadi buat temen-temen yang kayak males banget ngapain sih setrika kerudung, nggak penting. Ya udah pakai ini aja, karena dia udah cuci tinggal pakai gitu, karena nggak perlu di setrika ya. Jadi kalau di setrika nanti si kusutnya ini nanti bakal tipis terus hilang, jadi kayak biasa kan jelek. Kalau shawl itu bahannya itu selalu panjang banget, lebarnya lebar banget tuh, lebar banget. Jadi menurut aku nggak apa-apa, cuman kalian yang nggak pakai ciput kalian bisa double kain, kalian bisa lipat jadi dua. Nah, dia bakal nggak terawang banget gini. Sebenarnya ini tuh kerudung udah zaman dulu ya, cocok buat ibu-ibu gitu. Tapi nggak memungkiri juga anak muda sekarang juga pakai ini, karena banyak banget tutorial hijab crinkle yang super duper gemoy. Aku juga pernah buat yang thumbnail gambar kayak gini, kalian bisa nonton. Oke, yang keempat aku ada
bahan plisket. Nah, siapa nih yang nggak punya plisket? Semuanya anak-anak milenial pasti punya pashmina plisket ini ya. Karena emang pashmina ini tuh baru hype di kalangan remaja, dan aku baru ini sih pandemik ini ya ada si pashmina plisket ini. Dan awal-awal adanya pashmina itu bikin booming dan kayak semua orang harus punya gitu nggak sih? Jadi beneran kalian pasti punya di rumah. Ada 2 tipe plisket, ada bahan diamond sama bahan ceruti. Nah, aku punya contohnya, ini tuh untuk bahan diamondnya. Nah, kalau untuk bahan diamondnya sih sama kayak hijab diamond ya, kayak pashmina diamond gitu. Ya cukup tebal dan dia kaku tuh. Jadi dia tuh kayak istilahnya kayak ngeper gitu ya. ini dari garis tengahnya aku nggak suka. Tuh, dia tuh agak ngeper gitu dan kaku banget. Jadi kalau kalian beli pashmina plisket yang nggak suka bahan kaku, kalian baca dulu itu bahannya apa. Kalau bahan diamond dia pasti kaku. Nah, kalau kalian suka yang kayak letoy gitu, yang kayak mancep gitu, apa sih, kayak plek gitu ya di kepala, kalian bisa pilih plisket yang bahannya ceruti nih kayak gini. Tuh, itu tuh plek banget ya, plek di kepala. Jadi kalau pas dipakai itu enak, aku suka banget tuh, karena banyak banget tutorial dari teman-teman gitu. Aku juga pernah bikin, kalian juga harus nonton. Aku udah pernah bikin gak ya? Aku udah pernah bikin haul juga, terus ngerawat hijab plisket juga ada. Pokoknya ada 3 nih. Pokoknya tontonan terakhir yang mau aku bahas adalah bahan hijab organza. Nah, ini cukup rada, ya sebenarnya nggak punah juga ya. Sebenarnya hijab ini tuh dipakai di acara-acara formal gitu, acara-acara yang lebih istilahnya tuh kayak harus berwibawa gitu ya, harus kelihatan glamour gitu. Karena pandemik juga ya, mungkin karena pandemik kita jarang banget lihat orang pakai kerudung organza ini, karena dia itu bahannya itu emang kayak kaca gitu loh. Tuh, jadi dia licin, terus jadi kalau nggak pakai itu namanya nggak pakai itu namanya ciput, itu dia bisa merosot. Nah, aku punya hijab ini tuh karena aku waktu itu tuh pernah ikut pensi sama wisuda sih. Jadi 2 kali aja aku pakai ini, jadi mubazir banget gak sih? Ya gitu. Nah, tipsnya untuk pakai si organza ini, kalian bisa mix pakai ciput yang kayak ada gerigi-geriginya gitu loh, yang kayak bikin mewah, yang kayak ada mutiara-mutiaranya. Jadi bisa bikin si hijab organzanya ini tuh nggak merosot. Jadi untuk si organza ini sebenarnya masih ada sih orang yang pakai organza ini. Mungkin dari acara-acara formal kayak mungkin pentas seni, terus kayak wisuda gitu, terus kayak acara-acara yang membutuhkan kita untuk tampil glamor gitu, bisa nih pakai ini. Oke, gitu aja video kali ini. Sebenarnya bahan-bahan hijab itu lebih banyak lagi, tapi kalau kalian setuju aku bahas bahan hijab lainnya yang mungkin kalian perlu tahu gitu ya. Bahan hijab ini sebenarnya penting nggak sih? Sesuai kebutuhan aku nggak sih? Oke, nanti kalian bisa komen di bawah bahan hijab apa lagi yang belum aku sebutin kali ini. Oke, kalau video kali ini bermanfaat, jangan lupa buat share video ini ke sosial media yang kalian punya, dan sebelumnya jangan lupa buat like video ini, komen juga di bawah, subscribe channel aku, dan tekan tombol loncengnya supaya ada notif di handphone kalian untuk video dari aku, dan jangan lupa juga buat follow IG aku di sini. Oke, gitu aja video kali ini, and see you in the next video. Bye.